Bab 1099, aku akhirnya bisa pamer. Berinisiatif untuk mengundurkan diri dari kompetisi 10.000 negara. Setelah mendengar perkataan Munian, wajah tetua pertama keluarga An langsung berubah pucat. Kompetisi 10.000 negara. Ini bukan sekedar kompetisi besar, ini tiket ke akademi utama. Sama seperti Kinaan, setelah meraih juara pertama, karir resminya langsung menuju ke akademi utama, dan akhirnya menjadi ketua akademi Budo. Keluarga An juga menerima manfaat yang tak terhitung jumlahnya karena dia. Kalau Munian juga bisa menjadi juara pertama pada kompetisi 10.000 negara, dia pasti bisa masuk ke akademi utama Sekte Pedang dan memperoleh lebih banyak sumber pelatihan. Pada saat itu, status keluarga An di akademi utama akan ditingkatkan lagi. Bisa dibilang keluarga An sedang memainkan pertandingan besar. Tetapi dia tidak menyangka Munian akan langsung merelakan kuota kompetisi 10.000 negara. Tetua pertama meraung dengan marah, dasar picik. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi pelangi dan menghilang di kejauhan. Dia ingin kembali dan segera memberitahu kepala keluarga An tentang masalah ini. Keluarga An. Kepala keluarga An saat ini bernama Linguan, seorang pria paruh baya berusia 40-an. Setelah mendengarkan kata-kata tetua pertama, Linguan terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Aku akan mendengarkan apa yang dikatakan Kina." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan jimat transmisi. Setelah beberapa saat, suara Kinaan datang dari jimat transmisi. Pria keluarga An memang hebat. Mendengar kata-kata Kinaan, Linguan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang ke arah tetua pertama itu dan berkata, "Kamu juga mendengarnya?" Tetua pertama itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Pemimpin klan, masalah ini." Linguan tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu mengambil keputusan sendiri dalam masalah ini?" Ekspresi tetua pertama itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru membungkuk, "Ketua, aku ceroboh dalam hal ini." Linguan menatap ke arah tetua pertama itu, "Kalau Muni benar-benar menenangkan juara pertama, apakah menurutmu ini adalah hal yang baik untuk keluarga An?" Tetua pertama itu terkejut dan penuh keraguan. Linguan menghela nafas sedikit, "Tentu saja, kalau Muni benar-benar memiliki kemampuan ini, maka akan menjadi hal yang baik baginya dan bagi keluarga. Tapi semuanya memiliki dua sisi. Pada saat itu, keluarga An akan terlalu mencolok. Seperti kata pepatah, pohon tinggi akan mengundang angin. Keluarga An sekarang tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi gelombang badai di akademi utama, mengerti?" Tetua pertama itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ketua, Kina itu." Linguan menggelengkan kepalanya, "Kina berbeda. Dia secara pribadi diakui oleh dekan dan master pavilion Nalan saat itu. Oleh karena itu, ketika dia naik ke tampuk kekuasaan, dapat dikatakan bahwa semua petinggi menghindarinya dan tidak berani mempermalukannya, apalagi menekannya. Kina juga pintar, setelah memasuki akademi umum, dia tidak berpartisipasi dalam perselisihan antar faksi dan menjadi menteri tunggal. Tetapi kalau ada monster lain seperti ini di keluargaan, maka keluargaan hanya akan memiliki dua pilihan, yaitu mendekati kelompok kekuatan tertentu, atau akan ditindas secara langsung, atau bahkan si jenius pun akan mati muda." Ekspresi tetua pertama itu berubah, "Pemimpin klan ini." Linguan berkata dengan lembut, "Dimanapun ada orang, akan ada perkelahian. Terlebih lagi, ada begitu banyak keluarga dan sekte di akademi, dan akademi menyebar begitu cepat, kuenya semakin besar, dan kepentingannya begitu menakutkan. Semua orang ingin mendapatkan bagian terbesar, atau bahkan keseluruhannya." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya, "Itu saja, jangan sebutkan ini lagi, itu berbahaya." Saat dia berbicara, pandangan kompleks muncul di matanya. Keluarga An sekarang berbeda dari sebelumnya, karena keluarga An pernah melakukan hal semacam itu pada Sander Ye sebelumnya,
yang menyebabkan dua dewa perang selama bertahun-tahun tidak pernah datang lagi ke keluargaan. Kalau itu tidak terjadi dan keluargaan masih dilindungi oleh dewa perang, bagaimana mungkin mereka takut dengan pusaran air itu? Kemunculan dewa perang manapun sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Keluargaan saat ini harus tetap low profile. Tetua pertama menundukkan kepalanya dan diam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa akademi akan menjadi begitu rumit. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap Linguan dan berkata, "Muni." Setelah Linguan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Anak ini masih terlalu kecil dan belum cukup tenang. Dia perlu lebih banyak pelatihan." Tetua pertama itu mengangguk. Sekte Pedang. Munian sedang duduk di atas batu di belakang Sekte Pedang. Di depannya ada pedang. Dia menatap pedang itu dan tetap diam. Saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping. Munian berbalik dan melihat bahwa orang yang datang tidak lain adalah Sander Ye. Munian terkejut, "Kakak Ye." Sander Ye mengeluarkan sebotol arak dan menyerahkannya pada Munian. "Apakah kamu ingin minum?" Munian mengangguk, "Minumlah." Saat dia berbicara, dia mengambil botol itu dan langsung membukanya, meminum beberapa teguk. Sander Ye berkata, masih berkutat dengan apa yang terjadi sebelumnya. Munian memegang erat botol wine di tangan kanannya. "Sebenarnya kalau benar-benar bertarung, aku belum tentu kalah dari Kak Fuji." Sander Ye mengangguk, "Aku tahu." Munian menggelengkan kepalanya sedikit. "Awalnya aku sedikit marah karena Kak Fuji setuju dengan tetua pertama, tapi kemudian aku juga mengerti bahwa Kak Fuji dilahirkan dalam kemiskinan, dan tidak mungkin dia bisa melawan keluargaan. Apa yang dilakukan keluargaan tidak etis dan tidak ada hubungannya dengan dia." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye. "Saudara Ye, mari kita berlatih." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu yakin?" Munian mengangguk, "Dibandingkan dengan Kak Fuji, aku lebih ingin bersaing denganmu, Kakak Ye." Sander Ye mengangguk, "Oke." Munian mengambil pedang di tanah dan berdiri. Dia menatap Sander Ye, "Saudara Ye, hati-hati." Ketika suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang. Jelek. Suara pedang patah tiba-tiba bergema. Di kejauhan, Sander Ye mengeluarkan pedangnya, dan melihatnya memegang pedang itu sedikit ke depan, hanya 1 inci dari ujung pedang Munian. Bang! Kekuatan pedang Munian segera dihilangkan setidaknya 90%. Di saat yang sama, pedangnya dibelokkan dan hampir terbang. Munian terkejut, memegang pedang dan mundur dengan cepat. Setelah berhenti, dia menatap Sander Ye, matanya penuh keterkejutan. "Saudara Ye, kamu..." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ayo lagi." Ekspresi Munian menjadi serius. Kali ini, dia tidak berani meremehkan. Dia memegang pedang di antara alisnya dan perlahan menutup matanya. Bang! Kekuatan pedang yang kuat keluar dari tubuhnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya, dan pedang di tangannya bergetar hebat. Pedang pembunuh instan. Keterampilan pedang tingkat surga. Pedang ini berfokus pada kata cepat. Dalam jarak 10 kaki, satu pedang mampu membunuh. Saat ini dia hanya berjarak beberapa meter dan Sander Ye. Oleh karena itu, saat cahaya pedang muncul, pedang tersebut sudah mencapai Sander Ye. Sander Ye juga menghunus pedangnya. Bang! Cahaya pedang pecah, dan dalam sekejap, sesosok tubuh mundur dengan keras. Itu adalah Munian. Saat Munian berhenti, sebuah pedang sudah tertancap di antara alisnya. Munian memandang Sander Ye dengan tidak percaya. "Saudara Ye, kamu..." Pada saat ini, dia benar-benar terkejut tak terkira. Dia tahu bahwa pria di depannya sangat kuat, dan dia bahkan menebak bahwa penerobos ujian misterius itu adalah pria di depannya, tetapi dia tidak menyangka pria di depannya begitu kuat. Ini terlalu kuat. Sander Ye tersenyum dan menyimpan pedangnya. "Apakah kamu tertarik untuk berlatih keterampilan pedang denganku?"
Munian menatap Sander Ye, "Kakak Ye, siapa kamu?" Dia sekarang secara alami memahami bahwa saudara Ye di depannya jelas bukan orang biasa. Pencapaian ilmu pedang ini mungkin hanya dapat ditandingi oleh beberapa orang di seluruh sekte pedang. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, aku bukan orang jahat, aku hanya seorang kultivator pedang." Sedikit kerumitan muncul di mata Munian, "Saudara Ye, masing-masing dari dua pedang yang baru saja kamu pukul itu sangat sederhana, dengan makna keagungan dan kesederhanaan yang legendaris. Jalan kesederhanaan tertinggi." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku masih belum sempurna." Bukan dia tidak ingin menonjolkan diri. Apa yang disebut kesederhanaan tertinggi, dalam pikirannya, selain dari beberapa kultivator pedang di keluarganya, setidaknya harus menjadi kultivator pedang setingkat Funi dan Shinoye, tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga sikap mereka pada ilmu pedang. Tapi dia sendiri. Dia tanyakan pada Din Sendin, selama bertahun-tahun dia sudah belajar sedikit dan timur dan sedikit dari barat. Ini memang agak rumit. Selain itu, dalaran kondisi pikiran dia juga bolak-balik antar memanggil atau tidak memanggil orang ini benar-benar tidak murni dan kesederhanaan tertinggi. Selama periode waktu ini, tidak ada lagi pertempuran dan pembunuhan di luar, dan tidak ada lagi musuh kuat yang tidak akan pernah bisa dikalahkan. Perasaan ini sangat bagus. Di saat yang sama, dia bisa benar-benar tenang dan merenungkan masa lalunya. Tidak masalah kalau tidak melakukannya dengan baik di masa lalu. Siapa yang tidak bodoh beberapa kali ketika mereka masih muda? Lakukan saja sekarang. Saat ini, Munian tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye, "Saudara Ye, aku bersedia belajar pedang dari kamu." Dia tahu bahwa dia bertemu dengan seorang ahli hari ini. Sander Ye menarik kembali pikirannya, memandang Munian, dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Munian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye, aku sedikit penasaran, kenapa kamu ingin membantuku?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Dua alasan. Pertama, kamu adalah orang yang sangat baik, alam semesta Guanxuan seharusnya memiliki lebih banyak orang jujur seperti kamu." Munian memandang Sander Ye, "Apakah kamu berharap akan ada lebih banyak orang seperti aku di alam semesta Guanxuan?" Sander Ye mengangguk, Munian sedikit bingung, "Kenapa?" Sander Ye berkata, "Dengan lebih banyak orang jujur seperti kamu, alam semesta Guanxuan bisa menjadi lebih baik, bukan?" Munian langsung kagum, visi kakak Ye begitu besar. Munian bertanya lagi, "Bagaimana dengan alasan kedua?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku sudah dibantu oleh keluargaan sebelumnya, dan sekarang aku membantu kamu." Itu dianggap sebagai rasa hormat. Munian sedikit bingung. "Seseorang di keluargaanku pernah membantu kakak Ye sebelumnya." Sander Ye mengangguk, Munian ragu-ragu untuk berbicara. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu saat kamu memiliki kesempatan di masa depan. Aku tidak bisa memberitahu kamu sekarang." Munian tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye, "Mulai sekarang, aku akan memanggil saudara Ye sebagai guru." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Panggil saja aku kakak Ye." Munian ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Ye, dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada seorang pun di generasi muda ini yang bisa menjadi lawanmu." Sander Ye tertawa dan berkata dalam hatinya, "Tuan Pagoda, mari kita tinggal di tempat seperti ini sebentar." Pagoda kecil bingung, "Kenapa?" Sander Ye berkata dengan lembut, "Aku akhirnya bisa pamer." Pagoda kecil bersambung. Bab 1100, pernahkah kita bertemu sebelumnya? "Aku akhirnya bisa pamer." Kata-kata Sander Ye agak menyedihkan. Pada tahun-tahun di luar ini, dia pada dasarnya menerima pukulan kecil dalam 2 hari dan pukulan berat dalam 5 hari.
Musuh selalu jauh lebih kuat darinya. Pamer. Mimpi. Setelah kembali ke wilayahnya sendiri di alam semesta Guanxuan, dia akhirnya bisa pamer. Tetapi, tampaknya hanya begitu saja. Sander Ye tertawa. Sander Ye tidak mengajari Munian ilmu pedangnya, tetapi memberinya warisan ilmu pedang lain, karena dia tidak berpikir bahwa pencapaian ilmu pedang dia saat ini pantas sebagai guru dan membangun warisan Tao. Dia merasa belum memenuhi syarat, tentu saja tidak apa-apa untuk memberi nasihat. Dalam proses diajar oleh Sander Ye, Munian benar-benar kagum pada Sander Ye, karena Sander Ye selalu bisa menunjukkan permasalahannya saat ini secara langsung dan memperbaikinya. Mengerikan sekali. Munian benar-benar salut. Tentu saja, dia bahkan lebih bersyukur sudah bertemu dengan guru yang tiada taranya. Setelah memberikan instruksi kepada Munian, hari sudah gelap, jadi Sander Ye meninggalkan gunung belakang. Malam hari adalah waktu Yelena yang untuk belajar. Yelena yang sudah menunggu di pintu masuk halaman dengan buku di pelukannya. Melihat Sander Ye datang, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Yelena Yang. Sander Ye berjalan ke arah Yelena Yang dan duduk. Yelena Yang dengan cepat membuka buku kuno di tangannya dan menunjuk ke salah satu bagian. Aku baru saja membaca ini dan aku tidak begitu memahami ungkapan, gunung tidak biarkan debu, sungai tidak menolak. Sander Ye melihat ke jari Yelena Yang dan tersenyum, pegunungan tidak dapat menolak debu kecil, jadi semuanya begitu megah. Sungai tidak menolak aliran kecil, jadi sangat luas. Hal yang sama berlaku untuk cara kultivasi dan setiap bagian kehidupan adalah kultivasi. Yelena yang tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap Sander Ye tanpa berkata. Di bawah sinar bulan, keduanya duduk berdampingan, yang satu berkonsentrasi membaca dan yang lainnya mengajar. Keesokannya, pagi-pagi sekali, Sander Ye diundang ke paviliun ketua. Begitu dia memasuki paviliun ketua, dia melihat Yugi dan Ningsih. Yugi menatap Sander Ye, namamu Yangor Ye. Sander Ye mengangguk, Yugi menatapnya tanpa berkata apa-apa, lalu penindasan yang tak terlihat menghampirinya. Sander Ye berdiri diam. Tiba-tiba Yugi menghilang. Sander Ye mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa mengelak atau menahan pedang ini. Karena dia tidak merasakan niat membunuh pada pedang ini. Pedang Yugi berhenti setengah inci dari alis Sander Ye, dan ekspresi Sander Ye setenang air, tanpa gelombang sama sekali. Melihat adegan ini, Ningsih menatap Sander Ye dalam-dalam. Yugi memandang Sander Ye, kenapa kamu tidak menghindar? Sander Ye menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Setelah Yugi menatap Sander Ye sejenak, dia meletakkan pedangnya dan bertanya, siapa kamu? Sander Ye tersenyum dan berkata, Yangor Ye. Yugi berkata, identitas sebenarnya. Sander Ye berkata lagi, Yangor Ye. Yugi hanya menatapnya. Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, Ketua Yugi, apakah kamu takut aku akan merugikan sekte pedang atau akademi? Yugi menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan serius, aku hanya ingin sebuah platform. Sekte pedang dan akademi adalah platform yang aku inginkan, itu saja. Yugi menatap mata Sander Ye. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit, oke. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ningsih di sampingnya, dan kemudian berkata, selanjutnya, Ningsih akan memperkenalkanmu kepada beberapa jenius di 10.000 negara. Selain itu, mulai sekarang, kamu, Fuji dan Kirana dapat menggunakan ruang pelatihan tingkat tertinggi di Sekte Pedang. Semua sumber pelatihan kalian ditanggung oleh Sekte Pedang senjata dan teknik yang dimiliki Sekte Pedang tersedia untuk kalian. Sander Ye mengangguk, oke. Inilah yang paling dia butuhkan saat ini. Yugi berkata, pergilah. Sander Ye dan Ningsih meninggalkan aula. Saat mereka keluar, wajah Ningsih tanpa ekspresi dan dingin. Sander Ye juga tidak berbicara. Dengan cara ini, setelah mereka berdua berjalan diam beberapa saat,
Ningsih tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke arah Sander Ye dan melemparkan gulungan langsung ke Sander Ye. Ini berisi informasi tentang talenta terbaik dari negara besar. Kamu bisa baca lebih banyak tentang negara N. Lawan terbesar kita kali ini adalah negara N. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Nona Ningsih." Ningsih menoleh ke arahnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu ceritakan tentang negara N?" Setelah Ningsih terdiam beberapa saat, dia mengangguk. Ada dua orang jenius paling jenius di negara N. Yang satu adalah Cheno Ye dari keluarga Ye, dan yang lainnya adalah Linu Xiao, kepala Akademi Budo di Akademi Guanxuan negara N. Yang satu adalah jenius ilmu pedang dan yang lainnya adalah seorang jenius Budo. Sekarang ranahnya adalah Pensuyue, sedangkan untuk kekuatan tempurnya, aku belum tahu. Sander Ye tiba-tiba penasaran, Cheno Ye dan keluarga Ye. Apakah keluarga dekan? Ningsih mengangguk, ya. Sander Ye mengerutkan kening, sepertinya dia belum pernah mendengar nama ini. Ningsih melanjutkan, Cheno Ye ini tidak sederhana. Dikatakan bahwa ada seorang guru misterius, tapi tidak dapat diketahui orangnya. Linu Xiao juga tidak sederhana. Dia dikenal jenius Budo urutan kedua di 10.000 negara dalam sejarah setelah Kinaan. Akademi Umum Budo sudah mulai mengkultivasikan dia sejak dini, sama seperti Kirana Ye. Sander Ye memandang Ningsih, kultivasi terlebih dahulu. Ningsih mengangguk. Beberapa orang jenius terlalu jenius dan akan diperhatikan oleh Akademi Umum terlebih dahulu, tidak hanya oleh Akademi Umum, tetapi juga oleh faksi utama. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Sander Ye tiba-tiba penasaran, apakah ada faksi di Akademi? Ningsih tidak berbicara. Sander Ye bertanya lagi, "Nona Ningsih, bisakah kamu memberitahuku? Aku sangat ingin tahu faksi apa saja yang ada di akademi ini." Ningsih meliriknya dan berkata, "Tak perlu dikatakan, kalau kamu monster seperti itu, tidak akan lama lagi mereka akan datang mencarimu." Sander Ye terdiam. Ningsih melanjutkan, "Selain negara N, negara Y juga memiliki seorang jenius. Orang ini adalah ahli fisik dan bela diri. Namanya Sheikh Yunsan. Ada bos misterius di belakangnya. Aku tidak tahu siapa dia, kekuatan tidak boleh diremehkan." Sander Ye mengangguk sedikit, "Aku mengerti." Ningsih menambahkan, "Pencapaian ilmu pedang kamu sangat tinggi, tetapi levelmu rendah. Selama periode ini, kamu harus mencari cara untuk meningkatkan levelmu. Selain itu, jangan meremehkan orang-orang yang aku sebutkan, karena mereka tidak hanya punya bakat dan juga ada bimbingan dari orang misterius dan kuat di belakangnya. Kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan orang biasa, mengerti?" Sander Ye mengangguk, "Terima kasih atas nasihatnya." Biarpun dia percaya diri, dia tidak akan meremehkan orang lain, terutama karena dia takut terbalik. Kalau dia kalah dari generasi muda ini, maka dia akan malu untuk mendapatkan kembali identitasnya. Ningsih berkata, "Ayo kuantar kamu ke tempat kamu berlatih." Setelah mengatakan itu, dia terbang dengan pedangnya. Dengan pemikiran di benaknya, Sander Ye terbang dengan pedangnya dan mengikuti Ningsih ke langit berbintang. Begitu mereka memasuki langit berbintang, portal teleportasi muncul di hadapannya dan Ningsih. Ningsih berkata, "Pilih salah satu." Sander Ye mengangguk, "Oke." Setelah itu, dia masuk ke portal teleportasi terdekat. Begitu dia memasukinya, dia dipindahkan ke dunia khusus. Energi spiritual di sini 10 kali lebih baik daripada di luar. Sudut mulut Sander Ye sedikit terangkat, kebetulan bisa berlatih. Keesokan harinya, Sander Ye berlatih dan mengajar Munian ilmu pedang setiap hari di siang hari, dan mengajari Yelina yang membaca di malam hari. Perlu disebutkan bahwa Yelina yang sebenarnya sudah mencapai ranah Xiantian sekarang. 1 bulan kemudian, setelah berlatih di tempat khusus itu dan memiliki kristal spiritual yang cukup, dia juga mencapai alam hukum langit.
Dapat dikatakan bahwa kecepatan terobosannya saat ini sangat cepat. Bahkan Yugi dan Ningsih pun terkejut, karena dia ingin melaju dengan lebih mantap di setiap ranah, kalau tidak, dia bisa melaju lebih cepat. Bakatnya sendiri sangat tinggi, dan dia sudah melewati jalan ini sebelumnya, jadi ranah kultivasi tidak sulit baginya. Waktu berlalu begitu cepat, dan 1 bulan lagi sudah berlalu dalam sekejap mata. Kompetisi 10.000 negara akan datang. Dengan 3 hari tersisa dari kompetisi 10.000 negara, seluruh negara Ki tiba-tiba menjadi ramai, dan portal teleportasi negara Ki menjadi penuh sesak setiap hari. Semua yang datang adalah orang-orang berbakat dari berbagai negara, dan ada pula yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Negara Ki lebih semarak dari sebelumnya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Akademi Negara Ki bahkan mengajukan permohonan kepada Akademi Umum untuk memindahkan rombongan pengawal Guansuan untuk menjaga negara Ki dan menjaga tatanan. Di langit berbintang, Sander Ye keluar dari portal teleportasi. Dia menarik napas dalam-dalam, dan napas kuat keluar dari tubuhnya. Dia sekarang sudah mencapai ranah insan Xian. Selama periode latihan ini, dia sudah membuat kemajuan besar dalam ranah. Sangat disayangkan jiwa pedang tatanan miliknya selalu berada pada level kultivator pedang tanpa ada perbaikan apapun, dan dia tidak bisa dengan sengaja memperbaikinya. Tiba-tiba, Sander Ye terbang dengan pedangnya dan langsung menghilang. Dia datang ke halaman rumahnya. Yelena yang dengan cepat meletakkan buku di tangannya dan berlari ke arahnya sambil tersenyum, "Aku mendengar bahwa kota negara Ki sangat ramai selama ini. Apakah kita akan pergi berbelanja?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Oke." Yelena yang tiba-tiba menyeringai, sangat senang. "Saudara Ye." Saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Sander Ye berbalik dan melihat Fuji berjalan perlahan. Setelah dilatih dengan penuh semangat oleh Sekte Pedang, Fuji kini sudah mencapai ranah Dewa Tao, yang hanya di bawah setelah ranah Peri Suiwe Munian dan Kirana Ye. Fuji memandang Sander Ye dan Yelena yang lalu tersenyum, "Kalian akan pergi ke negara Ki." Sander Ye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, pergi ke sana untuk bersenang-senanglah." Fuji segera berkata, "Bagaimana kalau datang ke rumahku sebagai tamu? Ibuku selalu berkata bahwa dia ingin menjamu kalian." Sander Ye dan Yelena yang saling memandang, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Oke." Melihat Sander Ye setuju, Fuji jelas sangat bersemangat dan langsung berkata, "Saudara Ye, ayo pergi." Dengan mengatakan itu, dia langsung terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung langit. Sander Ye tersenyum, lalu dia juga mengangkat Yelena yang dengan pedangnya dan menghilang di ujung langit. Kota negara Ki. Di sebuah rumah sederhana, Sander Ye dan Yelena yang sedang duduk bersebelahan, meja mereka penuh dengan hidangan daging yang sangat kaya, dan ada juga sekeranjang bakpao. Di depan mereka duduk seorang wanita. Wanita itu melirik Sander Ye dan Yelena yang, lalu berkata, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Sander Ye tidak berbicara. Yelena yang juga tidak berbicara. Bersambung.